Jadi maknanya memang dari Rasi yang akan menggunakan glue. Povius counter dari One yang akan kita lihat tentunya di sisi Alter Ego. Memenangkan laning, mengclear dengan cukup cepat dan membuat rotasi yang akan dibawakan oleh Silly Boy dan juga Udil. Dan 68% EVOS Fams memegang audience prediction, sementara Alter Champs dengan 32%. Harapan yang dimiliki oleh Alter Ego apakah akan terjawab di game yang pertama? EVOS, mereka dapetin banyak banget sebenarnya hero signature yang cukup penting untuk dari segi teamfight One dan juga Fanny. Alright, kali ini kita melihat di mana adanya pergantian roster dari sang EVOS Legends. Tapi mampukah Alter Ego yang udah berada di ujung tanduk di klasemen terbawah berhasil memecahkan kutukan mereka? Tentunya pasti dengan support dari Alter Champs akan membuat mereka bakal lebih bersemangat. So, Imperial Arena, mana tepuk tangannya? Go to the land of down. Kita akan melihat tentunya dari Alter Ego yang mereka harus untuk memberikan pressure di area early, karena kalau dibawa ke late game ini Fus punya Cecilion. Mereka punya One bahkan. Dan sementara Silly Boy dengan keagresifan dari seorang Hayabusa ini yang harus dimaksimalkan untuk Alter Ego. Apalagi mereka bawa Valentina yang bisa memberikan burst damage dengan adanya shadow set dari seorang Udil. Dan Dreams. Ini yang mungkin perlu diwaspadai juga oleh Alter Ego. Oke, first blood akankah terjadi, nampaknya gagal kali ini. Memilih mundur ke arah belakang, Silly Boy berkempai. First blood di tangan dari seorang Silly Boy. Berhasil tertangkap dengan satu waktu shadow. Membuat seorang Silly Boy, The Miracle Boy, kali ini berhasil mendapatkan first blood dengan luar biasa. Rugi bandar dari tas itu sendiri. Dan lihat, udah mulai ada senyum terlihat dari seorang ayah Udil. Iya. Terhadap first blood yang terjadi dari tim Alter Ego Esport. Iya, dan mungkin senyuman bisa teman-teman dapatkan dengan ada diskon dari Grab 90%. Momocan juga tadi habis pesan kan? Iya. Nah, pakai Grab kan? Lumayan. Diskon nih bro. Diskon. Dan itu tadi padahal aku baru bilang, Dreams ini bisa datang aja dengan eksekusi yang tidak dikira-kira oleh Alter Ego. Namun alright, akan terbagi menjadi dua. 2 poin kill terdapatkan saat memilih mundur ke arah belakang. Hayabusa dari seorang Silly Boy dan Miracle Boy dengan stop lane. Brans kali ini masih mendominasi atas pergerakan seorang Dino. Bahkan Alter Ego, mereka mulai mendominasi dengan 2 poin kill yang mereka miliki. Menuju ke arah turtle yang sudah muncul di Land of Down. Dan bahkan Alter Ego mencoba untuk melakukan sedikit dominasi atau invasi jungle kah? Nampaknya tidak, dilepaskan begitu saja Momochan. Sayang sekali loh, menurut aku dengan positif momen yang sudah didapatkan Alter Ego. Sayang nampaknya melepaskan tas begitu saja ya Momochan. soalnya mungkin kita ngelihat ya, Dreams ini kan ngebawa Kufra. Yang dimana punya Bouncing Ball, punya Tyrant Revenge. Jadi kalau pergerakan dari Silly Boy ini masih bisa ditahan dan connect ke Tyrant Revenge ya, kemungkinan Silly Boy bisa di pick off balik. Jadi bermain lebih disiplin, bermain lebih sabar dari Alter Ego Esport. Mereka harus nunggu momentum meskipun kita tahu early pressure yang bisa diberikan oleh Alter Ego ini terbuka dengan sangat amat lebar. Dan gimana nanti mid to the late game plan-nya yang akan dibawakan oleh Alter Ego Esports? Mereka harus kasih space juga ke arah Nino. Dan ke arah Pai yang pastinya bakal fokus untuk menumbangkan Brans di area backline. Mengebawa Povius yang kita tahu ini adalah menjadi counter. Bahkan nggak cuma counter ke arah One, counter ke arah Fanny pun. Dari seorang tas ini bisa dilakukan oleh seorang Pai. Alright, turtle yang pertama nampaknya akan didapatkan oleh pasukan dari Alter Ego dengan sangat mudah. Support system dari Alter Ego bahkan Leo Murphy sudah berada di garis depan sana. Kita lihat Alter Ego mencoba untuk melakukan invasi di area top lane. Para pasukan EVOS Legends mereka tidak mau terpancing dengan tim fight yang mereka miliki. Memiliki arah disengage. Mundur perlahan sedikit demi sedikit Momochan. Lumayan pasif untuk game kali ini. Iya, sebenarnya cukup ini ya, cukup berhati-hati juga dari Alter Ego meskipun mereka udah berhasil dapetin 2 poin killnya di arah early. Dan bahkan ngelit dari segi networknya dengan objektif turtle yang diamankan by Samsung tadi. Leading 1000 gold yang bisa diamankan oleh Alter Ego dan bahkan Silly Boy udah mendapatkan Hunter Strike untuk penetration attack-nya. Damage semakin besar apalagi kalau dia 1v1 situation. Ngebawa dengan adanya emblem High and Dry di tangan seorang Silly Boy. Tapi ya lagi-lagi karena berhati-hati Alter Ego mereka harus set up dengan cukup sempurna. Dan 3 suara
dari Castle Indonesia versus English Tales kali ini. Alter Ego versus EVOS Legends. Dan bahkan kita lihat Alter Ego masih memimpin dengan 1000 gold yang mereka miliki. Belum ada invasi. Ini cukup pasif sih. Ini cukup jarang di MPL Season 11 kalau kita boleh ngomong ya. Bahkan aku bisa bilang untuk Alter Ego sendiri ya. Iya, bahkan dengan adanya Alter Ego yang salah satu identik dengan agresivitas, ini agak cukup jarang. Di sisi sebaliknya Brans akan coba membuka adanya weakness point dari Rasi. Yeah. Tidak mau terlalu terburu-buru juga nampaknya. Heptasis. Sama-sama santai, sama-sama mencari momentum. Tapi Alter Ego mungkin mereka juga harus berpikiran. Kalau misalnya Hijumi ini adalah late game insurance dari EVOS Legends. Iya. Tidak boleh dibiarkan begitu saja Makanya Alter Ego ini mereka kalau memang amit-amit nggak bisa untuk nge-closing di area early-nya. Mereka harus punya game plan mid-nya sampai ke late game nih. Gimana caranya mereka setup, kasih free space ke Nino. Tapi Tas. Oke, Tas di sini mencoba untuk menumbangkan seorang Survive. Survive still survive in the bottom lane. Bahkan Sally Boy dan American Boy bakal coba ditangkap begitu saja oleh seorang Arlon. Sally Boy mencoba dikejar dan Flicker didapatkan. Masih ada Shadow Kill. Pendragon ter-take down. Ayo udah save the day untuk para pasukan dari Alter Ego. Membalikan kembali keadaan, Flicker pun sudah digunakan oleh seorang Pendragon. Ter-take down, tidak ada pertukaran 1-1. Iya, dan itu dilihat gimana Cherry Boy mencoba untuk menahan. Karena sebenarnya backup dari pemain-pemain Alter Ego ini cukup dekat. Sehingga Pendragon tentunya yang sempat 1v1 juga dengan seorang Silly Boy masih punya shadow kill, masih bisa di take down dan bahkan di outplay oleh seorang Silly Boy. Namun pertukarannya dari EVOS mereka berhasil untuk mengamankan satu buah turret objektif di area bawah. Dan apakah Alter Ego mereka mampu untuk setidaknya menahan nih dengan adanya satu buah tempo permainan yang saat ini Alter Ego memang main hati-hati, tapi mereka juga bermain dengan cukup pintar mengambil bait terlebih dahulu dengan ngebuka ke arah satu pemain dari EVOS Legend dan bahkan itu di bait oleh pemain-pemain dari EVOS dan bahkan Dreams kali ini udah menggunakan flicker. Tapi Tas kali ini dia sadar gak bisa masuk lebih dalam lagi, memilih untuk mundur. Tyler Rest menuju ke arah seorang Sally Boy, The Medical Boy. Shadow Kill telah dikeluarkan, berbagi dan banget 1 point kill diamankan oleh seorang Sally Boy still survive. Mundur ke arah belakang, Pendragon where are you going? Gak bisa diselamatkan kembali. Pendragon ter-take down untuk kedua kalinya. EVOS Legends kehilangan 5 point kill atas Alter Ego yang sudah mendominasi dengan 1.700 gold. Ya 1.700 yang dipegang oleh Alter Ego Esports, bahkan EVOS Legends 2 kali mereka mencoba untuk menumbangkan Silly Boy, 2 kali gagal dan bahkan 2 kali pun Pendragon di pick off di area rivernya. Di tempat yang sama, gak terlalu berbeda jauh dari waktu durasinya. Dan bahkan kalau kita ngebahas sedikit dari segi emblem, memang akan terlihat perbedaan dari kedua EXP laner di mana dari Pendragon ngebawa ke arah Conclusive Blast untuk dari segi damage, tapi langsung ada saat di sana. Cuthbert mendapatkan 1 point kill atas seorang Rasi. Serpai masuk terlalu dalam, ternyata dipaksakan. 1 point kill didapatkan, pasukan Alter Ego harus mundur. Tapi Pai kali ini berhasil ditumbangkan, King berhasil survive. Pai masih mundur ke arah belakang, tapi di sisi sebaliknya Bras tidak bisa mendapatkan apapun. Harusnya Pai tumbang, tapi dengan ada satu dash terakhir, dia mundur ke arah belakang, dia berhasil selamat dan Sally Boy hampir dapetin 1 point kill. itu timing yang pas ketika Sally Boy-nya masuk. Tas kali ini gagal berhasil mendapatkan 1 buah purple-nya. Tapi informasi didapatkan adalah kalau Tas tidak memiliki retribution untuk dirinya sendiri dan dia tidak menggunakan jungle, dia menggunakan high and dry, tinggi dan kering. Itu chance yang dimanfaatkan untuk Alter Ego ketika mereka udah menang dari segi tim fight di area topnya. Mereka masuk ke area jungle dari EVOS sendiri mencoba untuk ngambil purple yang cukup penting 2 tas. Dan itu Nino tahu banget dia gak bakal mudah untuk dapetin purple. So dia maksain untuk memakai retribution dari seorang tas di sini. Oke, mundur ke depan, team fight kembali terjadi. Rasi menjadi pilihan utama. Kami lihat Bras mencoba untuk menahan crossbow tank. Kebuka, mundur ke arah belakang dan tidak bisa didapatkan 1 poin pun dari seorang Bras. Malah di sisi sebaliknya Sandwich Gaming, Sally Boy dan Medical Boy berhasil memotong Sandwich Gaming yang dilakukan Alter Ego. 2.500 gold difference Motion. Lihat gimana begitu sabarnya dari pemain-pemain Alter Ego Esports. Kita tahu sebenarnya Nino kalau coba untuk pengen dapetin 1 poin kill ke arah Pendragon dia bisa, tapi ternyata dengan kesabaran membuahkan hasil. Rotasi yang dibawakan oleh Sally Boy membuat tentunya Pendragon masih bisa ditumbangkan dan bahkan turtle objektif
by Samsung kali ini berhasil diamankan oleh Alter Ego dan Tas. Oh, hampir tersangkut one last hit. Tas still survive in the top lane. Quad Shadow yang menyangkut ternyata belum bisa menumbangkan Tas. Sorry to say, Sally Boy, almost is never enough. Tapi itu udah permainan yang luar biasa dari Tas. Berhasil menarik mundur dirinya. Menggunakan seluruh energi terakhirnya untuk mundur. Dan bahkan Alter Ego 4.000 gold difference owning from Alter Ego kali ini. Membuktikan bahwa pasukan Alter Ego mereka tidak kenal takut. Walaupun berbeda dengan jati diri, team fight yang barbar. Mereka bermain lebih pasif, lebih objektif. Tapi kalau untuk sebuah kemenangan, why not? Kenapa kacang? Kenapa tidak dong? Malah aku ngeliat ya. Mereka nggak perlu yang terlalu agresif untuk barbar banget. Mereka lebih efektif dengan playstyle dan tempo permainan seperti ini dari Alter Ego. Mereka agresif tapi mereka tahu timing ketika mereka harus keluar. Bermain dengan sangat amat disiplin dari Alter Ego Esports. Oke, late game Insurus, mereka harus bermain dengan cukup cepat. Ini adalah permainan yang dibutuhkan Alter Ego. EVOS Legends, mereka semakin lama dia bisa membawa game ini ke arah late game. Semakin power yang dia miliki, semakin kuat yang dia dapatkan. Dan Alter Ego harusnya sadar akan hal itu. Betul, setuju. Apalagi mereka juga ngebawa Cecilion untuk asuransi late game-nya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk menantikan Limited Edition UBS Gold Merchandise Collection X MPL Season yang ke-11. Tentunya tersedia di website ubslifestyle.com atau di e-commerce favorit kalian tentunya. Langsung aja cari UBS Lifestyle ya, karena ini bakal keren banget. Di mana merchandise yang teman-teman bisa dapatkan nantinya. Dan Alter Ego, kita ngelihat Alter Ego yang bisa dibilang mungkin semi agresif ya di sini. Mereka coba untuk ngepoke dan bahkan posisi sekarang Brans dan juga Hijume yang harus menjadi jaminan untuk EVOS Legends kembalikan keadaannya dengan item in game by Dunia Games. Kalau kita ngelihat dari seorang Brans, dia udah punya WO1, dia udah punya Demon Hunter Sword. Dan bahkan ini ngebuat Brans harusnya bisa untuk menumbangkan ke arah seorang Pai dan juga Rasi. Tapi Cecilion di sini dengan adanya item combo dari Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon dibawa ke arah late game, kita tahu stuck dari kedua item ini tentunya sangat amat menyulitkan. Apalagi dari segi magical attack-nya ini bakal sakit untuk Alter Ego Esports. So Alter Ego mereka harus bermain lebih cepat. Pai berada di garis depan. Coba dipaksa, T-Fight kembali terjadi. Cross buff yang telah keluar dari Pai masih mengimun itu semua. T-Fight kembali terjadi dan Nino tidak bisa diselamatkan. Di arah backline Nino tetap tercuri. Walaupun begitu 2 poin kill diamankan oleh Alter Ego yang memaksa mereka akan mendapatkan Lord dengan free harusnya. Iya, meskipun pertukarannya sejauh ini masih bisa dibilang EVOS mereka nggak rugi-rugi amat karena mereka nggak berhasil ditumbangkan dari segi Bransnya. Cuma attack, happy birthday Tas, almost take down. Pasukan Alter Ego tidak kenal takut, berada di depan, ulti mundur ke belakang. Tapi lihat Sally Boy mereka double di purple buff dari seorang Tas kali ini Momo-chan. Itu penting banget untuk Sally Boy setidaknya menahan mobilitas yang dibuka oleh Tas sebagai Fanny. Gak akan mudah untuk dengan energi yang sedikit terbatas untuk Tas, tentunya Alter Ego mereka masih bisa untuk menahan nih EVOS Legends biar mereka nggak bisa balikin keadaannya. Keagresifannya bakal ditahan oleh Alter Ego sendiri dengan gold difference by UBS yang dimana kita ngeliat Nino meskipun tumbang sekali, tapi lihat Brans selalu menjadi pemain yang selalu bisa dapetin farming pattern yang begitu luar biasa. Dan bahkan Nino, menurut aku nggak hanya Nino, Alter Ego mereka juga perlu berhati-hati dengan potensi dari Brans bisa mengembalikan keadaan. Belum tumbang sama sekali, hanya memiliki 1 assist. Tapi ingat, dengan perbedaan level yang bisa dibilang ini sama dari kedua god laner, Brans tentunya punya chance yang cukup besar untuk balikin keadaan dengan hanya satu kali ngebuka crossbow of tank. Dan kalau kita ngeliat heat map dari seorang Silly Boy, ngebawa Hayabusa dari early-nya yang kita tahu harus maksimalin dari damage-nya, ini benar-benar dilaksanakan oleh Silly Boy dengan sangat amat baik. 5 menit pertama dia cuma berfokus di area jungle-nya aja. Mencoba untuk dapetin objektif dari segi buff-nya. Langsung dia masuk ke area river untuk dapetin turtle. Dan bahkan 2 turtle ini benar-benar ngebantu dari segi network-nya. Sally Boy dan Miracle Boy dia terperangkap. Brans kali ini masih bisa bertahan hidup. Sally Boy ter-shutdown. Shutdown didapatkan. Tapi lihat di arah mid dan di arah top lane. Pasukan dari EVOS Legends. Mereka terdobrak dari base turret-nya. Cecilion mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi Cutthroat 2 poin kill. Tiba-tiba membuat pasukan Alter Ego kehilangan 3 playernya. Mencoba dikejar oleh seorang Super Brass. Dan bahkan Pendragon gagal. Berhasil mendapatkan Nino. Tas masih mau lebih. Nino gak boleh pulang, mau jadi goyang dan hilang.
Unstoppable didapatkan oleh pasukan EVOS Legends. Wow, ini yang aku bilang EVOS Legends. Brans yang masih punya celah cukup besar untuk bisa ngebalikin keadaannya. Alter Ego Esports sudah mulai perlahan tapi pasti ke-track ke area mid to the late game. Memasuki menit ke-15, hampir menyentuh menit ke-15. Dan Alter Ego harus benar-benar tahu ini adalah game satu momentum. Satu momentum seperti tadi, Sally Boy keculik di area bawah dan Dreams tiba-tiba ngebuka satu buah Tyrant Rage connect ke arah dua pemain. Itu mereka fight di area base turret. Yang cukup berbahaya dari Alter Ego. Mereka benar-benar mengambil resiko yang sangat amat, aku bisa bilang, merugikan untuk Alter Ego Esports. Lihat, perbedaan networknya jadi nge-swing balik ke arah EVOS Legend. Dan bahkan purple buff-nya Sally Boy sekarang diamankan oleh Tas. Dibalikan kembali keadaannya. Tanpa adanya purple buff, Sally Boy ini mungkin tidak bisa semobilitas itu. Tidak mungkin Sally Boy ini bisa bermain dengan pergerakan yang maksimal. Yang harusnya kali ini Pai lagi-lagi tidak boleh terpick off. Dia adalah impact player yang dilakukan oleh tim Alter Ego selalu luar biasa hebat. Menurut aku Sally Boy Dengan adanya Pai, udah gak bisa sendirian sih, Ji. Sally Boy udah gak bisa nge-take down lagi sih. Tapi Iya. mungkin Sally Boy gak bisa nge-take down, tapi Sally Boy bisa memancing satu buah Win of Nature. Asal dia bisa ditemenin aja sih sebenarnya. Mungkin kalau ketika Sally Boy yang mau muncul di area laningnya, teman-teman dari Alter Ego yang harus mulai untuk bisa nge-backup. Langsung dipancing kembali. Ketika di tim fight sebelumnya Sally Boy yang mancing Win of Nature. Dengan adanya Brans di arah bottom lane, sekarang kondisinya dibalikin. Nino yang dipancing Win of Nature-nya. Dan untungnya Nino dia nggak menggunakan flicker karena belum ada tadi kan flickernya. Masih baru muncul kan sekarang. Dan Iya. kalau dia tadi buang flicker juga itu rugi banget untuk seorang Nino. Lord yang pertama kali untuk EVOS Legends kah? Atau tidak? Tapi lihat di arah belakang sana. Rasi bakal coba di set oleh seorang Tas. Set familiar. Tidak ada, tapi kali ini Apai mencoba untuk melakukan teamfight. Ada hijau di garis depan. Brans is coming. Menuju ke arah pasukan Alter Ego. Pendragon terperangkap. Pendragon kali ini tidak bisa take down. Dua player EVOS Legends hilang. Tepatkan Pai. Juga menjadi korban selanjutnya. Rasi membuat pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan sedikit momentum. Tapi lihat Brans. First everybody. Ayo Udil save the day. Lihat target strike-nya membuat seorang Brans langsung terkena burst damage yang cukup besar. Only Hijume and Dreams yang alive kali ini untuk pasukan EVOS Legends. Oke, sementara pressure bakal coba diberikan oleh Alter Ego. Dan masih bisa ditahan. Lihat Hijume udah mulai sakit. Hijume pakai belikan dan satu tamparan keras terhadap seorang Rasi. Mengakibatkan pasukan Alter Ego kehilangan Rasi. Dan bahkan Dreams mencoba untuk masuk ke dalam itu tidak baik menurut aku. Ini bukan keputusan yang tepat Dreams. Memilih untuk mundur atau tidak, tapi ternyata Dreams tak kenal takut. Dia pengen team fight, dia pengen dapetin satu buah point kill. Shadow kill terjadi. Dan bahkan Sally Boy terperangkap karena nampaknya masih ada quad Shadow untuk mundur kali ini. Itu kalau nggak ada quad Shadow, udah pasti ditungguin 4 pemain dari EVOS Legend dan mungkin potensi dari Sally Boy bisa aja tumbang. Karena sempat untuk dicicil dengan satu buah shadow kill ke arah seorang Tas di sini. Sally Boy masih bermain dengan cukup berani. Namun ya lagi-lagi resiko besar di depan mata dari tim Alter Ego Esports. Dan tadi sayang banget. Kalau ketika mereka udah menang team fight tadi dari area Lord, harusnya Alter Ego mereka langsung komit ke area Lord aja. Sehingga rasanya harusnya nggak tumbang tadi di area mid. Tapi reset dari kedua belah tim kalau kita ngeliat instant replay presented by Samsung. Ini mereka udah pegang banget, lihat. Sally Boy-nya udah nangkep ke arah Tas di atas tuh. Tasnya sendirian. Udilnya sih. Lihat, Arcane Strike Udil itu yang gila banget. Damage-nya sakit banget. Dan Winter membuat Brans itu kehilangan dari powernya. Padahal Dream sudah bagus tuh, tapi Nih lihat, Nino-nya free. saat Arcane Strike lihat Bransnya. Nah, Kena Terrified tuh. langsung kena Terrified Gaming ya guys ya. Oke, fight kembali terjadi. Alter Ego Esports masih coba untuk mempertahankan Lord mereka di arah top lane yang nampaknya belum mampu untuk ditembus Momocha. Ya, ini high ground masih dimiliki oleh EVOS Legends. Ingat, late game yang dimiliki oleh EVOS Legends di tangan Brans dan juga Hijume harus menjadi kekhawatiran untuk Alter Ego Esports. Dan bahkan damage-nya sekarang udah mulai berasa dari pemain-pemain EVOS Legends. Alter Ego, mereka masih bisa ditahan, dipukul mundur dan bahkan Pai. Gak bisa sembarangan untuk meloncat ke arah backline juga menurut aku. Karena kalau dia loncat dengan adanya damage yang dimiliki oleh EVOS Legend di menit ke-18 ini, itu bisa dirontokin. Jadi mau gak mau pemain-pemain dari Alter Ego mereka harus fight secara berlima.
dan memaksimalkan posisi dari Nino dan Udil ini enggak ke pick off. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dukung Timnas Indonesia kita di SEA Games 2023 karena sudah ada 3 pemain dari EVOS Legends yang akan bermain nanti di Timnas. Tapi ingat, ini udah bukan masalah tim lagi, ini bawa nama tim Indonesia. Oke, dengan adanya 3 player Timnas ya di EVOS Legends ya. Yes. Ada Tas, Ada Brans, ada Brans, ada Dreams, ada Taikot. Sekots, satu lagi sorry. Tapi kita lihat di sini Brans nampaknya akan coba memiliki power yang cukup tinggi. Lihat. Dan kalau kita lihat juga Brans udah respect. Udah sakit Ji hujumnya. Brans harus respect Athena sih. Kita nggak tahu item apa yang akan coba dibuat sama dia. Karena beberapa belakangan ini dari team fight yang terjadi, Udil selalu memberikan pressure yang besar banget terhadap seorang Brans. Brans mungkin tidak takut dengan adanya seorang fight, tapi Brans harus memikirkan 2 kali sebelum dia masuk ke arah Udil. Iya, dan yang nggak dimiliki sama Udil ini adalah slow effect yang dipegang sama Hijume. Jadi kalau Alter Ego dengan hero Devin yang mereka masuk, Hijume tentunya di posisi belakang nih bisa nge-slow pemain-pemain dari Alter Ego. Dan bahkan Dreams bisa nge-follow up dengan 1 buat Tyrant Rage. Dan bahkan kalau komboin sampai masuk Tyrant Revenge-nya, ini bahaya untuk Alter Ego Esports. Dan Pai, yang kita tahu, memang prioritas dia adalah untuk mencegah Brans. Pendragon di luar tengah cukup instan. Cutter telah dapatkan dari Brans. Bakal memancing seorang Pai mundur ke arah depan. Coba dapatkan 1, memilih mundur ke arah belakang. Langsung ada cross mountain, Whistle Truncheon save the day. Tidak ada lagi Whistle Truncheon. Tapi 1 hilang, mundur ke arah belakang. Udil kali ini berhasil mendapatkan Brans. 3 hilang, ini bencana untuk EVOS Legends. Team fight 5 pemain dari Alter Ego Esports ini yang tadi aku udah bilang mereka bakal kuat banget. Setidaknya mereka menculik 1 pemain terlebih dahulu yang kelihatan mau nyebrang di area midnya. Dan sekarang menyisakan 2 pemain dari EVOS Legends. Di mana Tas berusaha untuk buying time, nge-clear secepat mungkin di area mid. Tapi ini bisa jadi resiko, dia bisa aja keculik kapanpun. Oh, masih berhasil memutuskan tali silaturahmi dari Shadow Killer dan seorang Celebi dari Miracle Boy. Tas mencoba untuk nge-buying time, dia harusnya ke arah base dari Alter Ego sih. Dan lihat ada stiker sorry, mencoba dikejar begitu saja lah ya Udil. Immortality-nya pecah. Buying time yang bisa dilakukan Tas sudah dilakukan semaksimal mungkin. Dan gagal untuk melakukan sebuah Buying pelarian diri. Iya, itu buying time-nya sebenarnya mau nggak mau harus dilakuin sama Tas. Tapi resikonya dia bakal keculik dengan cukup mudah. Dan timingnya tuh pas banget karena Lord yang ketiga by Samsung Galaxy S23 Series 5G berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports. Dan sejauh ini bermain dengan cukup sabar adalah kunci dari Alter Ego. EVOS, mereka apakah bakal coba untuk menabrak dengan Tas yang akan kembali hadir di 25 detik berikutnya? Namun Lord sepertinya sudah mulai berjalan. Oke, Momochan. Ini berat banget untuk EVOS Legends. Mereka tidak ada Tas. Tidak ada yang bisa karena backline. Konsel game telah didapatkan. Brans mencoba untuk menahan posisi mereka. Langsung ada Hijume memberikan 1 buat tampar Red Hipeng. Mundur ke arah belakang. Immortality tidak pecah. Pendragon tak peduli apa terjadi. Tapi Udil spam damage yang diberikan membuat Hijume. Monster takedown. Flicker rebound flicker. Dibalikan kembali kanannya. Base pecah. Alter Ego berhasil mendapatkan game pertama mereka. Dan senyum merekah dari Papa Udil. Yang kita lihat tentunya berhasil untuk mengamankan game yang pertama Alter Ego Esports. Bermain dengan sangat amat disiplin, menunggu momentum yang sangat amat tepat.